Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya sampai detik ini kita mampu dan kuat memperbanyak amal kesolehan, amal ketaatan di bulan yang Allah berkahi ini. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan sedikit membahas tentang tafsir ayat As-Siyam. Ayat-ayat yang sering kita dengarkan dari para khatib, para ustadz, para kiai di mimbar-mimbar masjid di saat bulan Ramadan. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu." Sebuah seruan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dan di mana seruan ya ayyuhalladzina amanu ini menandakan bahwasanya ayat-ayat tersebut adalah madaniyah, turun di fase Madinah. Sedangkan jika menggunakan ya ayyuhannas, ya bani Adam, maka ini merupakan indikasi bahwasanya ayat atau surat tersebut merupakan makkiyah, turun di fase Mekah. Hal ini dipaparkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Imam At-Tabari rahimahullah menyatakan bahwa maksud ayat ini, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang juga menyatakan, mengikrarkan bahwasanya mereka beriman kepada keduanya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini bahwasanya ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari umat manusia, dan ini merupakan perintah kepada mereka untuk menjalankan ibadah puasa. Dari awal ayat ini kita bisa menggarisbawahi bahwasanya ada keterkaitan yang sangat jelas antara ibadah puasa dengan keimanan seseorang, di mana Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah puasa seorang hamba dari jiwa-jiwa yang di dalamnya ada iman. Dan puasa juga merupakan bentuk kesempurnaan iman seseorang. Kemudian Allah melanjutkan, kutiba alaikumusiyam. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran menyatakan bahwasanya sebagaimana Allah mewajibkan qisas, wasiat di ayat sebelumnya, nah di ayat ini Allah menyatakan fardhiyatus siyam, kewajiban puasa dan mewajibkan puasa atas hamba-hambanya. Kalau kita flashback ke tarikh Islam, ke sejarah, di awal mula Islam memang belum ada kewajiban ibadah Ramadan. Ini diwajibkan, ayat ini turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Sebelumnya puasa tidak diwajibkan, namun hanya sekedar anjuran. Wa antasumu khairul lakum, yaitu anjuran untuk berpuasa. Bertahapnya kewajiban ibadah puasa ini sejalan dengan kondisi para sahabat Rasulullah SAW itu, akidah mereka, keimanan mereka. Kewajiban puasa kenapa ditunda sampai tahun kedua Hijriyah, yaitu ketika para sahabat telah mantap dalam hal ketauhidan dan sudah mantap mengagungkan syiar-syiar agama Islam. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ali Hasan Al-Halabi dalam kitabnya Sifat Saumin Nabi fi Ramadan. Perpindahan hukum ini secara bertahap, karena awalnya mereka diberi pilihan untuk puasa atau tidak, walaupun ada anjuran untuk tetap berpuasa. Kemudian diwajibkan. Dari ayat ini juga, atau potongan ayat ini juga, kita memahami bahwasannya ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbanding lurus dengan sejauh mana ia menerapkan tauhid. Kemudian kita kembali ke ayat.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum kita. Imam Al-Alusi dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud alladzina min qablikum adalah orang-orang sebelum kalian, dari sejak Nabi Adam hingga sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keumuman ayat yang ditujukan dengan isim mausul. Namun menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Mujahid, mereka mengatakan bahwasanya yang umat-umat yang sebelum Islam adalah ahlul kitab yang dimaksud. Kemudian menurut Al-Hasan dan Asy-Sya'bi, mereka lebih spesifik bahwasanya yang dimaksud adalah umat Nasrani. Ikhwatul iman azallaikum, kita melihat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ada sebuah penekanan hukum, bahwasanya hukum ini bukan hanya bagi umat Islam saja, pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi juga Allah telah mewajibkan ibadah puasa kepada umat-umat sebelumnya. Sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tambah semangat, tidak merasakan ini beban yang khusus bagi kita, tidak merasakan bahwasanya hal ini hanya sebuah kewajiban yang ada pada umat Nabi Muhammad, namun umat-umat sebelumnya juga diwajibkan, sehingga hati kita lebih lega, lebih menerima. Sebagaimana sesuatu yang berat, kalau sudah menjadi sebuah kelaziman khalayak umum, maka itu menjadi ringan bagi kita untuk dilaksanakan dan menjadi hal yang biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat potongan ayat terakhir, la'allakum tattaqun, dengan makna taklil, maka bisa diartikan bahwasanya alasan diwajibkannya ibadah puasa adalah agar orang-orang iman yang berpuasa tadi mencapai derajat takwa. Namun kalau lihat dengan makna taraji, maka bisa diartikan dengan melaksanakan ibadah puasa maka diharapkan mereka menjadi insan yang bertakwa. Hal ini dijelaskan oleh Imam Suyuti juga dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Namun Imam Al-Baghawi rahimahullah memperluas tafsiran ini. Kata beliau, maksudnya mudah-mudahan kalian bertakwa karena sebab puasa. Karena puasa adalah wasilah menuju takwa. Sebab puasa dapat menundukkan nafsu dan mengalahkan syahwat. Sebagian ahli tafsir juga menyatakan maksudnya agar kalian waspada terhadap syahwat yang muncul dari makanan atau minuman atau bahkan jima. Dalam tafsir Jalalain lebih diringkas lagi, bahwasanya agar kalian bertakwa dari maksiat. Sebab puasa bisa mengalahkan atau meminimalisir yang namanya syahwat, di mana syahwat itu merupakan sumber maksiat. Secara bahasa, takwa berasal dari kata atau fi'il ittaqa yattaqi, yang berarti berhati-hati, waspada, dan takut. Artinya, kita sebagai seorang muslim waspada, takut, dan berhati-hati dari kemaksiatan. Ada sebuah definisi terindah untuk kata takwa menurut kami. Dikatakan takwa itu adalah al-amalu bi ta'atillah ala nurin minallah, raja thawabillah. Wa tarku ma'asillah ala nurin minallah, makhafata adzaballah. Takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah ala nurin minallah, berdasarkan ilmu, berlandaskan ilmu. Jadi kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, semua harus berdasarkan dengan ilmu atau dalil ya. Raja thawabillah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga takwa tarku ma'asillah, meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Ala nurin minallah, karena ilmu, karena kita tahu itu sebuah kemaksiatan. Karena kita tahu ada dalil yang menyebutkan hal ini haram, hal itu enggak boleh. Makhafata adzabillah, karena kita takut dan khawatir terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang keterkaitan antara ibadah puasa dengan ketakwaan itu sendiri. Kata beliau, puasa itu salah satu sebab terbesar menuju ketakwaan.
Karena orang yang berpuasa telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Selain itu, keterkaitan yang lebih luas antara puasa dengan takwa bisa kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, orang yang berpuasa, dia telah menjauhkan diri dari mubtilatus siyam, pembatal-pembatal puasa. Yang bersifat halal ataupun haram, dia jauhkan semuanya. Itu semua demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan wujud konkret ketakwaan. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa telah melatih dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhi hal-hal yang dia suka. Makan, minum, hubungan suami istri itu kan sesuatu yang disukai oleh jiwa manusia. Namun dia tinggalkan, ya, karena sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Jadi saat puasa muraqabatullahnya itu bertambah. Kemudian yang ketiga, puasa mempersempit gerak syaitan di pembuluh darah manusia, sehingga manusia lebih meminimalisir atau lebih mudah menjauhi yang namanya maksiat. Puasa juga secara umum dapat memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tabiatnya orang bertakwa adalah suka terus berlomba-lomba menambah dan terus menambah amalan saleh yang mampu ia kerjakan. Dengan puasa juga orang kaya akan merasakan kepedihan orang miskin ketika mereka kekurangan makanan, rasa lapar yang begitu luar biasa. Sehingga akan timbul rasa peduli, ingin berbagi dengan mereka, dan ini juga merupakan tabiatnya orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, disitulah ada kemaslahatan duniawi dan akhirat. Apapun yang Allah larang, berarti di situ ada kemaslahatan dunia maupun akhirat. Segala bentuk larangan dan perintah Allah merupakan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memaparkan ayat-ayat yang kewajiban puasa, tentang fidyah, tentang syahrul Ramadan, kemudian Allah tutup dengan sebuah ayat yang menarik perhatian kita, yaitu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ayat ini, ayat 186, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sindiran kepada kita bahwasannya bulan Ramadan ini bulannya kita berpuasa. Allah menegaskan di ayat 186 ini bahwasannya Allah itu dekat mendengar setiap doa-doa kita. Sehingga di ayat lanjutan yang berikutnya Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab semua dakwah atau doa-doa dari hamba-hambaku. Allah memberikan jaminan untuk mengabulkan doa-doa kita. Dan kita tahu kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW, salah satu dari 3 kategori orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Maka dari itu, saat kita berpuasa sejak azan subuh sampai menjelang maghrib, mari kita perbanyak doa. Doa apa-apa. Karena itu waktu yang mustajab. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan memberikan motivasi baru bagi kita agar kita semangat dan benar-benar berpuasa, puasa yang sempurna, puasa yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa yang benar-benar mengangkat kita kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.